Ya, shalom adik-adik semuanya. Nah, semuanya sudah siap di rumah masing-masing. Ada pengumuman sedikit untuk kita semua. Adik-adik di rumah bisa siapkan lilin untuk nanti penyalaan lilin ya. Bisa siapkan masing-masing di rumahnya. Nanti di bawah pengawasan orang tua pastinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari pulau dan benua. Oke, adik-adik di rumah silakan bersiap-siap ya, Bapak dan Mama juga dan semuanya boleh ikut serta dalam Natal Sekolah Minggu anak GKI Manuel Sintang. Ya, jangan lupa nanti pas penyalaan Natal adik-adik bisa penyalaan lilin, adik-adik bisa ikut menyalakan lilin ya. Oke, sekarang kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum memulai. Jadi silakan ambil lilin kecil dan siap untuk menyalakan lilin nanti ya. Oh iya, boleh dong didokumentasikan ya. Nanti difoto lalu dikirim ke Facebook gereja atau ke WA ya. Oke. Nah, adik-adik nanti ada juga pengumuman loh, pengumuman lomba vokal solo dan juga mewarnai. Siap-siap ya. Hah? Dari pulau dan benua terdengar selalu terus di hadapan penekap murti. Oh 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 Ria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
Ria, muliakan Tuhan. Shalom semuanya adik-adik. Shalom. Wah, hari ini kita ngapain nih Kak? Ngapain ya kita ya? Ada pakai topi center kah? Tandanya apa ya? Oh, saya tahu Kak. Apa itu? Ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, betul sekali. Hari Natal. Ya. Oke, adik-adik semuanya pasti yang di rumah, yang di sini sudah siap semua dengan baju yang bagus ya. Menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan mempersiapkan hatinya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik kita mau bersama-sama memuji Tuhan, menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Semuanya yang di rumah silakan berdiri. Kita mau mulai, kita memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja bersama-sama ya dengan bertepuk tangan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji
namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Semuanya menaikkan pujian ini. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari adik-adik, kita terus memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sama-sama kita katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana. Tangannya di atas semua. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk membuka ibadah Natal Sekolah Minggu pada hari ini, kami persilakan Bapak Gembala Sidang berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami menaikkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami yang telah memberkati kami sekalian. Kami berterima kasih malam ini dapat melaksanakan ibadah Natal Sekolah Minggu secara live streaming ini. Tuhan, kami datang mempersembahkan acara ibadah ini dari awal sampai kepada selesainya. Biarlah Tuhan berkenan atas kami dan memberkati ibadah ini. Ama mempersembahkan, mempertaruhkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai kepada selesainya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Ama mendoakan dan mempersembahkan ibadah Natal ini. Mohon Engkau berkati. Haleluya. Amin. Ya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan yang di rumah? Harus semangat ya. Meskipun Natal kita pada kali ini tidak seperti Natal sebelumnya, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu kakak mau ajak kita semua menyanyikan lagu Dia Lahir untuk kami. Dia lahir untuk
sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. sekali lagi katakan sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Silakan duduk adik-adik semuanya. Nubuatan kelahiran Yesus Kristus, kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulan dan tanah Neftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat sepenindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab seperti sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Penggenapan kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan waktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea ke Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Adik-adik yang di rumah juga bisa menyalakan lilinnya, tentu dengan dalam pengawasan orang tua.
untuk kita menyanyikan, dan kedua kita akan menyanyikan lagu 1000 Lilin. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Untuk penyalaan lilin yang pertama, kami persilakan Bapak Gembala Sidang. Penyalaan lilin yang kedua, kami persilakan Evangelis Nabet. Penyalaan lilin yang ketiga, kami persilakan Ibu Kirolina Sihaan, Koordinator Sekolah Minggu. Penyalaan lilin yang keempat, disilakan adik kita Ramel. Yang kedua, ya silakan yang di rumah ya menyalakan lilinnya di rumah masing-masing. Selanjutnya silakan Dek Reren. Yang selanjutnya kami persilakan Dek Jaiden. Selanjutnya Dek Jesen. Yang terakhir minta Bang Gea. Wartakan pada dunia. Silakan adik-adik menyalakan lilinnya dan kita nyanyi sama-sama. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Telah lahir Yesus Kristus, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Oke, terima kasih. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya adik-adik, kakak mengundang kita semuanya berdiri, baik yang di rumah maupun yang ada di sini. Kita menyanyikan pujian kita bagi Tuhan, kasih yang menyelamatkanku. Bahwa kasih Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, Dia datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Kita menyanyikan pujian ini dengan menggunakan gerakan. Adik-adik bisa lihat kakak-kakak di tempat ini gerakannya ya. Kasih yang selamatkan. Kasih yang selamatkan aku tak bisa diganti siapapun juga. Pujian
Pujilah kasih Tuhan Yesus, siapapun tak bisa gantikan. Sekali lagi ya, kasih yang selamatkan aku. Kasih yang selamatkan aku tak bisa diganti siapapun juga. Pujilah kasih Tuhan Yesus, siapapun tak bisa gantikan. Dia datang dalam dunia. Dia datang dalam dunia ini untuk saya, menunjukkan kasih-Nya besar. Dia datang dalam dunia ini untuk saya, itu kasih-Nya untuk saya. Adik-adik, mari kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kasih yang selamatkan aku tak bisa diganti siapapun juga. Pujilah kasih Tuhan Yesus, siapapun tak bisa gantikan. Dia datang dalam dunia. Dia datang dalam dunia ini untuk saya, menunjukkan kasih-Nya besar. Dia datang dalam dunia ini untuk saya, itu kasih-Nya untuk saya. Dia datang dalam dunia. Dia datang dalam dunia ini untuk saya, menunjukkan kasih-Nya besar. Dia datang dalam dunia ini untuk saya, itu kasih-Nya untuk saya. Itu kasih-Nya untuk saya. Itu kasih-Nya untuk saya. Oke, kepada hamba Tuhan yang menyampaikan cerita, disilakan. Cek, oke. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan Yesus yang sangat baik, yang sudah lahir buat kami, menderita buat kami, menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini bersama dengan anak-anak, adik-adik, semuanya yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini. Kami bisa merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baiklah adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabar? Iya, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan,
oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Wah, luar biasa. Baiklah adik-adik semuanya, pada hari ini, hari apakah ini? Ayo. Hari apa ini adik-adik yang ada di rumah? Halo? Ini adalah hari Minggu. Iya, bukan begitu? Jadi adik-adik, ini hari Minggu. Tetapi hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir buat kita ke dunia. Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada hari ini. Oleh karena itu, kita akan belajar cerita firman Tuhan pada malam hari ini ya. Tema kita adalah ada di belakang kita. Jreng ya. Ada guru sekolah minggu, ada Bapak Gembala dan ada adik-adik. Bukan mereka temanya ya. Tema kita hari ini adalah Yesus datang menolong saya ya. Tema kita hari ini Yesus datang menolong kakak Nabet. Oh ya, saya belum perkenalan ya. Perkenalkan, mungkin adik-adik sangat asing melihat kakak. Tidak pernah muncul di live streaming. Tiba-tiba Natal muncul. Siapakah dia? Apakah dia raja yang akan datang? Iya, bukan adik-adik ya. Jadi nama kakak adalah kakak Nabet. Kalau bertemu di gereja, datanglah kepada kakak. Kita akan bermain bersama-sama ya. Hari ini kakak akan membawakan cerita buat kita semuanya tentang tema Yesus datang menolong saya. Mari kita membuka Alkitab kita ya. Kita membuka di dalam Yeremia pasal 30 ayat yang ke-17. Oke, kakak akan membacakannya buat kita. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ayat yang ke-18, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhan dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Ya, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi adik-adik yang ada di rumah, keadaan Israel waktu itu di dalam Yeremia pasal yang ke-30 ayat yang ke-17 dan ayat 18 adalah mereka sedang menderita ya. Jadi bangsa Israel saat itu menderita, dibuang ke pembuangan ke Babel. Kenapa mereka dibuang? Allah murka sama bangsa Israel karena bangsa Israel sering melawan Tuhan, sering melawan Allah. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh melawan Tuhan. Kita harus taat, kita harus tunduk kepada Tuhan Yesus yang sudah lahir buat kita. Namun adik-adik, yang menarik ketika bangsa Israel melawan Tuhan, ketika bangsa Israel terlalu jauh dari Tuhan, Tuhan menghukum bangsa Israel sehingga membuat mereka sadar akan Tuhan. Ketika mereka sadar akan Tuhan, barulah Tuhan memulihkan keadaan Israel. Makanya muncul tema pada hari ini, Yesus datang untuk menolong saya. Ketika adik-adik, kita semuanya sekarang di masa COVID ya, kita di masa COVID-19, masa yang susah. Tapi kita percaya adik-adik, walaupun kita susah, Tuhan menolong saya. Nah, adik-adik, ada yang menarik. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menolong saya, menolong adik-adik, menolong kakak, menolong ibu-ibu guru semuanya, menolong kakak-kakak sekolah minggu semuanya. Karena apa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi adik-adik lihat gambar ini kan? Warnanya warna kuning, terus ada lingkaran bulat. Nah, warna kuning ada lingkaran bulat. Kalau kita
melihat sesuatu yang bulat. Apa itu adik-adik? Seperti apa? Kakak biasanya itu main kelereng ya. Kelereng itu bulat. Nah, kemudian apa lagi? Biasa kakak main bola juga. Bola itu bulat. Namun bulatnya tidak ada maknanya. Dan hari ini bulat di sini bulatnya warna kuning, adik-adik. Jadi warna kuning ini melambangkan kehidupan kita manusia. Ya. Jadi kita manusia dulu itu di Taman Eden itu penuh kemuliaan Tuhan. Kita belum jatuh ke dalam dosa. Ya. Kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa menipu orang tua, kita tidak bisa marah sama orang tua, kita dengar-dengaran sama orang tua. Karena kita belum berdosa. Jadi di Taman Eden itu tidak ada dosa dulunya, suci. Namun adik-adik, ketika Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa, manusia jadi berdosa. Hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Yang dulunya kita kuning ini melambangkan kemuliaan Tuhan, ya. Kuning ini melambangkan Allah yang suci. Ya, apalagi yang kuning itu emas. Emas itu kan murni, kan? Emas itu murni. Adik-adik pasti sering lihat emas, kan? Kalau belum pernah lihat, coba tanya mamanya. Mama, aku mau lihat emas, gitu ya. Emas itu murni, indah, dipakai untuk perhiasan. Karena emas itu mahal. Nah, adik-adik, kita dulunya seperti itu, murni, tidak bercela, jauh dari yang namanya dosa. Namun ketika Adam dan Hawa manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka warna kuning berubah menjadi warna hitam. Wah, hitam ini melambangkan dosa kita semua, dosa kita manusia. Ini hitam, terus ada gambar love, ya, ada gambar hati adik-adik. Nah ini guru-guru sekolah minggu, warnanya hitam. Warna hatinya hitam. Hitam ini adik-adik melambangkan dosa kita manusia. Yang tadinya kita kuning seperti ini. Jadi kuningnya seperti ini, guru-guruku. Ya. Jadi kita kuning seperti ini. Tapi setelah kita jatuh ke dalam dosa, hidup kita menjadi rusak. Kita menjadi sampah. Kita tidak berguna di hadapan Allah. Maka kita menjadi seperti ini, seperti hati yang rusak. Nah, hati yang rusak itu warnanya hitam, seperti ini adik-adik. Jadi warna hitam ini melambangkan dosa kita manusia. Kenapa kita bisa berdosa? Karena yang tadinya kita murni, kita bersih, kita suci, tapi karena perbuatan manusia yang melawan Allah, ya, jadi kita jadi berdosa. Hati kita menjadi rusak. Yang dulunya yang murni, yang seperti emas tadi menjadi rusak, menjadi hitam. Seperti ini ya, warnanya hitam. Namun adik-adik, kita bersyukur tema kita hari ini. Yesus datang menolong saya. Jadi Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia lahir di kandang yang hina untuk menolong saya dan adik-adik semuanya. Seperti Allah menolong bangsa Israel ketika mereka dalam kesusahan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus, menyelamatkan dosa kita. Nah, ini gambar selanjutnya. Nah, gambarnya gambar salib warna merah. Kenapa kakak salibnya harus warna merah? Ya, ini seperti ini salibnya. Guru-guru sekolah minggu, salibnya warna merah. Kenapa warna merah? Merah itu melambangkan darah Yesus. Adik-adik, jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menolong saya, untuk menolong adik-adik semuanya. Dengan darah Tuhan Yesus yang sangat-sangat mahal, tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya, seperti inilah salibnya warna merah. Merah itu melambangkan darah Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kakak dan adik-adik semuanya. Wah, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik, begitu luar biasa. Sudah mau menolong saya dan adik-adik. Adik-adik perlu tahu, cuman Tuhan Yesus yang bisa menghapus dosa kita. Cuman Tuhan Yesus
yang bisa menolong kita. Tuhan Yesus disalibkan, mati dan bangkit. Ya, itu ajaibnya Tuhan Yesus. Dia mati dan bangkit, ya. Luar biasa. Setelah kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal, maka hati kita yang hitam seperti ini berubah menjadi putih. Hati kita yang hitam penuh dengan dosa menjadi putih. Putih itu melambangkan sesuatu yang bersih, ya. Kalau adik-adik lihat baju putih, kalau ada hitamnya pasti tidak bagus. Kalau ada kuning-kuningnya pasti jarang dicuci, ya kan? Tapi adik-adik, putih itu melambangkan sesuatu yang bersih, seperti kertas, mulus, tidak ada nodanya. Nah, ketika kita sudah ditebus dengan warna merah, dengan darah Yesus tadi, kita menjadi putih. Hati kita bersih, sudah dikuduskan, sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus kan? Nah, seperti ini hati kita. Putih, sudah disucikan, sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, adik-adikku yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah datang menolong kita, adik-adik. Tuhan datang menolong bangsa Israel yang ketika mereka dihukum, dijajah oleh bangsa lain, dibuang ke pembuangan. Hanya Tuhan Yesus, hanya Allah yang bisa menolong mereka. Pada malam hari ini juga kita berada di situasi yang sulit. Orang tua kita semuanya tidak bisa jalan kemana-mana, tidak bisa ke taman karena COVID. Nah, karena virus corona. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, adik-adik. Tuhan selalu menolong kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ketika hati kita sudah menjadi bersih, maka yang terakhir adalah kita akan seperti daun. Iya, warnanya apa ini? Warnanya hijau, ya. Apa kok kita seperti daun, Kakak Nabet? Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Kita sudah terima Tuhan Yesus. Kok kita seperti daun? Nah, daun ini warnanya hijau. Hijau itu adik-adik melambangkan pertumbuhan, ya, melambangkan pertumbuhan. Abang mau minta bantu Reren sini, Jeden, sini Jeden. Reren dan Jeden dan Bang Tembrus, ya, ada Koko Tembrus, Lause Tembrus, iya, ada Jeden, ada Reren dan ada Koko Tembrus. Yang paling kecil adalah Jeden. Kenapa Jeden kecil? Nah, Jeden dulunya bukan seperti ini. Jeden dulunya tidak punya gigi, tetapi dia sudah tumbuh besar karena Jeden bertumbuh. Nah, kemudian ada Reren. Reren agak tinggi sedikit dari Jeden. Kenapa bisa? Karena Reren pun bertumbuh. Dulu Reren kecil, tidak bisa jalan, tidak bisa nyanyi. Sekarang sudah hebat, bisa nyanyi, bisa jalan karena dia bertumbuh. Dan yang terakhir, yang paling ganteng adalah Koko Tembrus, ya. Koko Tembrus sudah besar, tinggi dari Jeden dan Reren karena Koko Tembrus bertumbuh. Silakan duduk. Terima kasih, ya. Jadi adik-adik, setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita seperti tumbuhan. Kita tidak kecil terus. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita bertumbuh secara rohani. Nah, secara rohani kita dipulihkan secara rohani. Yang dulunya kita berdosa, kita dipulihkan oleh Tuhan. Makanya Tuhan datang pada hari ini menolong kakak dan adik-adik. Makanya kita dilambangkan seperti tumbuhan yang setiap hari bertumbuh. Kakak, bagaimana caranya kita bertumbuh? Caranya kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus adalah supaya kita semakin hari semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan Yesus. Kita perlu bertumbuh seperti tumbuhan. Untuk bertumbuh kita perlu makan. Jadi makanan kita sehari-hari apa? Membaca Alkitab, tidak melawan orang tua, rajin berdoa, rajin merenungkan firman Tuhan. Jadi seperti itu adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah datang
menolong kita sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sekian adik-adik cerita kita pada hari ini. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Oh, luar biasa. Oke adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel. Dan Tuhan juga menolong kami pada saat ini. Tuhan terima kasih karena sudah mau datang ke dunia, ke tempat kami. Tuhan sudah mau menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami percaya ketika kami menerima Tuhan Yesus, hidup kami akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Silakan. Wah, senang sekali ya Kak Doro ya. Iya. Cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Yesus datang menolong saya dan Kak Doro. Dan juga tentunya pasti menolong adik-adik yang Oh ada ya, di rumah semuanya. ya semuanya. Oke. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik yang di rumah, bagaimana cara mengumpulkan persembahannya? Silakan adik-adik memasukkan uangnya di amplop dan nanti dititipkan sama mama papanya ketika datang ke gereja dan diserahkan kepada guru sekolah minggu. Terima kasih. Kita akan menyanyikan pujian kita bagi Tuhan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Untuk doa persembahan kami persilakan Ibu Kirolina berdoa. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita jalankan. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini ya Tuhan, kalau kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, untuk pelayanan di sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah, memberkati orang tua mereka dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah kepada mereka, baik secara jasmani terlebih secara rohani. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak Doro,
Saya enggak sabaran nih. Kesabaran mengapa ya Kak Murfi? Itu kemarin saya tuh kirim video untuk ikut lomba. Oh iya ya, aku juga ada kirim gambar loh, kira-kira menang enggak ya? Enggak tahu juga. Dapat juara enggak ya? Kira-kira adik-adik yang di rumah bagaimana ya? Adik-adik di rumah siap semuanya? Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman untuk lomba ya. Banyak lomba yang sudah kita lakukan beberapa minggu yang lalu dan sudah dikirim ke guru-guru sekolah minggu, dan nanti guru sekolah minggu yang menjadi dewan jurinya akan mengumumkan siapakah pemenangnya. Ya kan Kak Doro? Iya. Kita langsung saja ya panggil dewan jurinya. Silakan. Ya, silakan kepada dewan jurinya Ibu Carolina Dan dan Ibu Esther. Tepuk tangan dulu dong. Aduh, deg-degan. Orang. Ya. Ibu, silakan Ibu. Ya, baiklah adik-adik, kita akan mengumumkan hasil dari lomba anak-anak pada waktu yang lalu. Penjurian lomba anak sekolah minggu GKI Immanuel Sintang. Nah, lomba kita ini ada 3 kategori, yaitu 3 kelompok, yaitu lomba vokal solo dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Dan yang kedua dari TK sampai kelas 2 SD. Dan yang ketiga, kelompok yang ketiga yaitu kelompok Batita Mewarnai. Nah, untuk kelompok yang pertama, lomba vokal solo kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD diikuti oleh 11 peserta. Yang pertama, nama peserta yang pertama. 1, Kevin, dengan jumlah nilai 217,6. Yang kedua, Rafael, dengan jumlah nilai 262,6. Yang ketiga, Marcel, 251,3. Yang keempat, Yosi, jumlah nilai 222,6. Yang kelima, Helpani, dengan jumlah nilai 212. Yang keenam, Kaila, dengan jumlah nilai 244. Yang ketujuh, Elora, dengan jumlah nilai 249. Yang kedelapan, Gesia, dengan jumlah nilai 269,6. Yang kesembilan, Arba, dengan jumlah nilai 213,6. Yang ke-10, Reren, dengan jumlah nilai 248,3. Maaf. Yang ke-11, Putri, dengan jumlah nilai 231,6. Nah, jadi ada 11 peserta. Untuk juara pertama, jumlah nilai 269,6. Diraih oleh siapa Bu? Gesia. Tepuk tangan. Iya. Yang kedua, juara kedua, jumlah nilai 262,6. Diraih oleh siapa Bu? Rafael. Tepuk tangan. Juara ketiga, jumlah nilai 251,3. Diraih oleh Mikael. Tepuk tangan.
harapan 1 jumlah nilai 249. Yang mana? Oh, belum disebut tadi. Ya, kita lanjut harapan 1. Jumlah nilai 249 diraih oleh Elora. Tangan. Juara harapan 2. Jumlah nilai 248,3 diraih oleh Reren. Tepuk tangan untuk Reren. Halo anak-anak, selamat malam. Ibu akan membacakan lomba vokal solo kelas TK, PAUD, kelas 2 SD. Jean dengan jumlah nilai 446,3. Yang kedua, Gersela Natasha 231,3. Yang ketiga, Ramel 263. Saya akan membacakan juara 1. Juara 1 diraih oleh Ramel. Juara yang kedua, Jean. Yang ketiga, juara Gracia Natasha. Ya, demikian. Terus Ibu akan lanjutkan lomba mewarnai kelas batita. Ya, di sini ada kelas batita. Yang pertama, Napta Felicia. Langsung saya bacakan aja ya Bu ya. Ya. Juara yang pertama adalah Napta. Tepuk tangan untuk Napta. Juara kedua, Erlan. Juara ketiga, Gebi. Juara harapan 1, Yabes. Ini ada juara kedua yaitu Ica. Ya, terima kasih. Demikianlah Bu lomba yang kita sampaikan. Jadi pengumuman ini ditetapkan di Sintang tanggal 18 Desember 2020. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Dewan juri yang pertama Ibu Triwinarni, tapi beliau tidak ada di tempat. Yang kedua Ibu Esther Nelus. Yang ketiga Ibu Kirolina. Demikian pengumuman untuk lomba kita pada malam hari ini. Kemudian pengumuman yang selanjutnya yang akan Ibu sampaikan sehubungan dengan pelayanan sekolah minggu live streaming akan dimulai pada bulan Januari tahun 2021 nanti. Dan mungkin ada pengumuman nanti dari gereja kalau sudah mau mulai live streaming kembali. Demikianlah. Oh ya, tadi lupa diberitahu untuk hadiahnya akan menyusul karena kita tidak bisa bertemu di tempat ini, mungkin
ada kebijaksanaan dari guru-guru sekolah minggu untuk menyampaikan hadiah kepada anak-anak di rumah, ya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada adik-adik pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kadoro, puji Tuhan ya saya tidak ada masuk dalam juara. Ya tidak apa-apa, dan juga untuk adik-adik yang tidak dapat juara jangan bersedih hati ya. Tetap semangat, kita tetap memuji Iya, Tuhan. tetap semangat ya. Sampai jumpa tahun depan di minggu ketiga 2021. Oke, kita akan menutup ibadah Natal Sekolah Minggu GKI Immanuel Sintang pada saat ini. Kita akan berdoa. Untuk menutup kita dengan berdoa, kami persilahkan Ibu Esther, silakan. Anak-anak, mari kita berdoa, kita menutup ibadah kita pada malam hari ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini acara kami sudah selesai, firman Tuhan, puji-pujian yang telah kami dengarkan. Engkau berkati kami Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, Gereja Immanuel. Kami juga menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. 2021 kami berharap Tuhan kami bisa bertemu bersama-sama anak-anak di tempat ini untuk dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Engkau memberkati kami, Engkau menolong kami sehingga kami bisa sampai ke rumah kami dengan keadaan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, amin. We wish you a Merry Christmas. Ya. Oke, terima kasih kepada orang tua yang telah mendampingi anak-anak dalam ibadah Natal Sekolah Minggu GKI Immanuel Sintang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa adik-adik dalam live streaming tahun Januari. Terima kasih untuk Bapak Gembala Sidang yang telah mendukung kami dan Ibu, dan untuk semua guru-guru sekolah minggu, dan untuk adik-adik semua yang antusias walaupun dalam kondisi yang berbeda tahun ini, kita tetap semangat memuji Tuhan. Amin. We wish you a Merry Christmas. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Sama-sama. Glory.
memberkati. Oh ya. Selamat Natal Ibu Tri yang di Cicurug. Tuhan Yesus memberkati kita semua.